Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik pasar monopoli. Saya Adinda Priska Morianti, NIM 149 selaku moderator, juga bersama dengan rekan-rekan saya ada Marcella Amalia Putri, NIM 140, Melati Padmasari, NIM 141, Fangki Taufik Bahtiar, NIM 143, Husna Suaida, NIM 144, Cinta Berta, NIM 145, Nurmala Kavita Bella, NIM 146, Gani Fananta, NIM 147, Alfiana Sela Ili Yunafida, NIM 148, Fatika Jovanka Syahtira, NIM 151, Habibati Fatimatu Zahro, NIM 153, dan ada Hilmi Yahya, NIM 154. Baik, langsung saja kami mulai presentasinya. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga, dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sela. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Industri, satu perusahaan barang atau jasa yang dihasilkan. Pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak punya pilihan lain jika ingin membeli produk. Para pembeli tidak dapat berbuat sesuatu dalam menentukan syarat jual beli di pasar monopoli. 2. Tidak ada barang pengganti yang serupa. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak bisa digantikan dengan barang lain. Salah satu ciri-ciri pasar monopoli adalah barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak dapat ditemukan di perusahaan lain yang identik. 3. Perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli adalah tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut, yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. 4. Perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga. Hal ini karena perusahaan yang ada di pasar monopoli adalah satu-satunya yang ada di pasar tersebut, sehingga harga ditentukan secara penuh oleh penjual pasar monopoli. 5. Promosi iklan kurang dibutuhkan. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar, maka secara otomatis pembeli akan membeli produknya, sehingga perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Husna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Contoh pasar monopoli. 1. PT Perusahaan Listrik Negara atau disebut PLN. 2. PT Pertamina. 3. PT Kereta Api Indonesia. 4. PT Pelayaran Nasional Indonesia. 5. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM. 7. Badan Usaha Logistik. Permintaan monopoli. Dalam pasar monopoli, permintaan terhadap output perusahaan firm's demand merupakan permintaan industri. Karena itu, perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar dengan mengatur jumlah output. Posisi perusahaan monopolis adalah penentuan harga atau price setter. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yahya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada teman saya, Dinda Priska. Saya akan teruskan dari teman saya, Husna Suaida. Kurva marginal revenue, sifat permintaan yang dihadapi oleh monopoli sangat berbeda dengan yang dihadapi
oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Perbedaan ini juga menyebabkan perbedaan hubungan antara harga dengan marginal revenue pasar monopoli. Harga selalu lebih tinggi dari marginal revenue, kecuali untuk unit penjualan yang sempurna. Dalam hal ini berlaku, total revenue akan bertambah, tetapi besar pertambahannya semakin berkurang dengan meningkatkan produksi. Nilai marginal revenue lebih rendah daripada harga yang berlaku pada tingkat produksi yang terkait, kecuali pada waktu produksi mencapai 1 unit marginal revenue atau bisa disebut harga. Dari gambar kurva di atas dapat dijelaskan bahwasanya 1. Apabila kurva elastisitas kurva permintaan lebih besar dari 1 elastis, E lebih besar dari 1, maka MR adalah positif. Apabila elastisitas kurva permintaan lebih besar dari 1 atau inelastis, E lebih kecil dari 1, maka MR adalah negatif. Apabila elastisitas permintaan sama dengan 1 atau unitary, maka E sama dengan 1, maka MR adalah 0. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Melati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Keseimbangan jangka pendek menggunakan pendekatan total dan pendekatan marginal. Maksimalisasi keuntungan dalam pasar monopoli dapat dijelaskan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan total dan pendekatan marginal. Di dalam jangka pendek, keseimbangan untuk oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan 2 cara berikut. Pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Cara pertama, keuntungan ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total keuntungan. Adalah perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Maka dengan cara yang pertama, keuntungan maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total dengan biaya total adalah paling maksimum. Cara kedua adalah dengan menggunakan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal untuk menunjukkan posisi monopolis dengan keuntungan yang maksimal. Kita harus menyatukan keterangan tentang penerimaan atau revenue dan biaya atau cost bagi monopolis dan menerapkan 2 peraturan atau rules yang dibicarakan sebelum ini adalah: A. Perusahaan sebaiknya tidak beroperasi kecuali jika harga paling sedikit sama dengan AVC-nya. Yang B. Jika perusahaan berproduksi, outputnya harus tetap diterapkan pada titik di mana MC sama dengan MR. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Marcella. Antara elastisitas dan bahan revenue mempunyai yang menarik bagi equilibrium perusahaan monopoli, karena MC selalu lebih besar daripada 0. A. Monopolis yang maksimumkan keuntungan yang beroperasi dengan MC akan adalah positif. Permintaan bila permintaan dapat menurun. Dengan demikian, R-nya dan T-nya. Jadi, yang memaksimumkan keuntungan tidak akan mendorong penjualan ke dalam range di mana kurva permintaan adalah inelastik. Output yang memaksimumkan keuntungan, profit maximizing output, adalah QO, di mana MR sama dengan MC. Harga sama dengan P0 yang lebih besar daripada MC pada output tersebut. Peraturan bagi memaksimumkan keuntungan menghendaki MR sama dengan MC dan P lebih besar daripada AVC. Adanya keuntungan ditentukan oleh kedudukan kurva ATC. Next slide.
pasar monopoli yang tidak semua memperoleh keuntungan dan keseimbangan jangka panjang pasar monopoli. Selanjutnya rekan saya Malavita. Banyak orang menganggap bahwa suatu perusahaan dalam pasar monopoli dapat menetapkan harga dengan sekehendak hatinya, dan oleh karena itu akan selalu mendapat keuntungan yang sangat berlebih. Maka mereka menganggap keuntungan luar biasa merupakan suatu fenomena penting perusahaan monopoli. Ini merupakan pandangan yang kurang tepat. Perhatikan gambar berikut. Next slide. Dalam gambar 12.3 telah ditunjukkan keadaan di mana monopoli memperoleh keuntungan. Keadaan lainnya ditunjukkan dalam gambar 12.4. Pada gambar 12.4, I menunjukkan keadaan di mana monopoli tidak mendapat keuntungan tetapi juga tidak menderita kerugian, yang berarti mendapat untung normal. Dalam gambar 12.4, I, kurva AC0 menyinggung kurva D0. D0 sama dengan AR0. Di titik E dan titik singgung ini tepat di atas perpotongan kurva MR0 dan MC0. Gambar 12.3 menunjukkan cara untuk menentukan tingkat produksi di mana keuntungan maksimum dicapai dengan menggunakan pendekatan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal atau MR sama dengan MC. Keuntungan maksimum dapat ditentukan dengan melihat pada tingkat produksi yang mana keadaan MR dikurang MC wujud. Kurva MR dan MC berpotongan pada waktu tingkat produksi sebanyak V unit. Hasil penjualan total adalah OP dikali OX atau sama dengan OP AQ. Sedangkan biaya total adalah OC dikali OQ atau sama dengan OCBQ. Dengan demikian keuntungan maksimum ditunjukkan oleh kotak PABC. Gambar 12.4 menggambarkan keadaan di mana monopoli mengalami kerugian. Kerugian adalah yang paling minimum apabila perusahaan monopoli memproduksi sebanyak Q1, karena pada tingkat produksi tersebut MR1 sama dengan MC1. Biaya total yang dikeluarkan adalah OQ1 kali OP1. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vananta. Apabila perusahaan monopoli tidak berkembang atau tidak memperoleh keuntungan, keburukan berikut mungkin berlaku. Yang pertama, harga barang lebih mahal dan tingkat produksi lebih rendah di pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang dihasilkan tidak banyak mengalami perubahan. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat lebih buruk daripada yang diwujudkan oleh pasar persaingan sempurna. Di samping itu, monopoli cenderung untuk memperburuk distribusi pendapatan dalam masyarakat. Keseimbangan pasar monopoli jangka panjang. Jika perusahaan monopoli menanggung rugi dalam jangka pendek, ia akan terus beroperasi selama ia dapat menutup biaya variabelnya. Tetapi dalam jangka panjang, ia akan meninggalkan industri atau akan tutup usaha, kecuali ia dapat menemukan skala operasi atau a scale of operation yang dapat menutup seluruh opportunity cost-nya. Jika perusahaan monopoli mendapat keuntungan, perusahaan-perusahaan lain ingin masuk industri tersebut dan perusahaan yang ada akan berhenti menjadi monopolis. Pada perusahaan bersaing dalam jangka panjang hanya memperoleh keuntungan normal, di mana harga produk sama dengan biaya total rata-rata minimum. Namun pada perusahaan monopoli dalam jangka waktu panjang masih dapat memperoleh keuntungan yang lebih normal. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fangki. Baik, monopoli keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan monopoli jangka panjang yakni dalam jangka panjang semua input dan biaya produksi adalah variabel.
Tingkat output terbaik adalah pada saat P sama dengan LMC. Skala pabrik yang optimum adalah saat kurva SATC bersinggungan dengan LAC pada tingkat output terbaiknya. Perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang karena dapat menghalangi masuknya pemain baru ke industri. Karenanya perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah LAC. Pengaturan monopoli. Pengaturan mengenai praktek monopoli disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan pengaturan dalam pasal 17 menyebutkan sebagai berikut. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila barang dan atau jasa bersangkutan barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Diskriminasi harga. Definisi dan indikasi terjadinya diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kemampuan pelaku usaha untuk menentukan harga barang dan jasa yang sama pada kualitas yang sama pada konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga harus dibedakan dengan diferensiasi harga. Dalam teknik implementasi suatu perusahaan bisa melakukan teknis-teknis strategi harga yang identik suatu strategi harga yang diterapkan perusahaan. Terkategorikan sebagai perilaku diskriminasi harga yang dilarang jika kondisi-kondisi berikut terjadi. Yang pertama, yaitu penjual atau produsen memiliki kekuatan monopolistik atau market power tertentu setidaknya di satu pasar. Yang kedua, ada separasi antar pasar yang tidak memungkinkan pembeli melakukan penjualan kembali atau no arbitrage. Yang ketiga, yaitu pembeli-pembeli pada pasar-pasar yang berbeda memiliki tingkat permintaan dan elastisitas permintaan yang berbeda. Yang keempat, yaitu penjualan produsen monopolistik bisa memanfaatkan adanya perbedaan willingness to pay dari tiap-tiap konsumen. Yang kelima, yaitu dengan teknik-teknik yang dilakukan dalam diskriminasi harga. Diskriminasi harga memiliki 3 tingkatan yang menjadi dasar. Yang pertama yaitu diskriminasi harga tingkat pertama yang didasarkan pada individu konsumen. Yang kedua yaitu diskriminasi harga tingkat kedua yang didasarkan pada kuantitas pembelian. Yang ketiga yaitu diskriminasi harga tingkat ketiga yang didasarkan pada kelompok konsumen. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cinta. Diskriminasi tingkat pertama. Diskriminasi harga tingkat pertama atau diskriminasi harga sempurna terjadi ketika sebuah perusahaan dapat membebankan harga tertinggi yang bersedia dan dapat dibayarkan kepada setiap individu. Ambil kasus, contohnya pelanggan A bersedia membayar 30.000 dan pelanggan B bersedia membayar 50.000. Kemudian perusahaan akan mengenakan harga 30.000 untuk pelanggan A dan 50.000 untuk pelanggan B. Dengan cara itu perusahaan akan mendapat untung maksimal. Karena ini memperlakukan harga tertinggi yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan. Surplus konsumen setiap individu adalah 0 dan secara total diskriminasi harga sempurna memungkinkan produsen untuk mengubah total surplus konsumen menjadi surplus produsen. 2 kriteria harus dipenuhi agar perusahaan memperlakukan diskriminasi sempurna.
Pertama, perusahaan harus mengukur dan mengetahui dengan pasti harga maksimum yang bersedia dibayarkan masing-masing individu. Kedua, perusahaan dapat mencegah penjualan kembali barang antar individu. Dalam contoh di atas, perusahaan mencegah pelanggan A atau yang membeli dengan harga murah dan menjual ke pelanggan B yang membeli dengan harga lebih tinggi. Maka kedua persyaratan ini sulit dipenuhi. Oleh karena itu, diskriminasi harga yang sempurna sulit dipraktikkan di dunia nyata. Diskriminasi tingkat kedua. Dalam jenis diskriminasi ini, perusahaan menggunakan volume pembelian sebagai indikator kesediaan untuk membeli. Volume pembelian juga menunjukkan bagaimana pelanggan menilai suatu produk. Ketika membeli dalam jumlah besar, pelanggan dianggap sebagai sangat menghargai produk dan oleh karena itu bersedia membayar harga yang lebih tinggi per unit. Perusahaan menggunakan informasi ini untuk membedakan harga setiap pelanggan. Perusahaan akan menjual jumlah kecil dengan harga marginal dan jumlah besar dengan harga lebih tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Husna. Baik, terima kasih. Yang ketiga, diskriminasi tingkat ketiga. Diskriminasi ini dapat terjadi jika perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai segmen berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume lainnya. Perusahaan kemudian membebankan harga yang lebih tinggi kepada satu kelompok pelanggan, sementara membebankan harga yang lebih rendah ke kelompok lain. Ambil contoh, pengenaan tarif penerbangan. Perusahaan mengenakan tarif lebih tinggi untuk tiket pulang pergi sekali jalan karena lebih mungkin dibeli oleh seorang pebisnis. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sela. Keberhasilan diskriminasi. Diskriminasi berhasil ketika perusahaan dapat mencegah pengiriman barang dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal, atau menghindari penjualan kembali produk dari individu yang membeli lebih murah ke individu yang membeli lebih mahal. Dalam hal ini, biaya transportasi sangat penting. Biaya transportasi yang tinggi mengurangi margin keuntungan yang diperoleh dari penjualan kembali barang-barang, mendukung keberhasilan diskriminasi harga. Tidak mengherankan praktik diskriminatif lebih berhasil di pasar asing yang berbeda karena melibatkan jarak jauh, sehingga meningkatkan biaya transportasi. Keberhasilannya juga tergantung pada biaya peralihan, ketika mudah bagi konsumen untuk beralih ke produk pengganti atau produk pesaing. Sulit bagi perusahaan untuk mendiskriminasikan harga. Perusahaan juga harus dapat mengendalikan pasokan. Selain itu, antar pasar memiliki elastisitas permintaan yang berbeda untuk produk yang sama. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pengaruh struktur pasar. Diskriminasi harga tidak mungkin terjadi dalam persaingan sempurna, karena permintaan pasar di setiap pasar sangat elastis. Perusahaan mengambil harga pasar sebagai harga jual produk-produknya. Dalam jangka panjang, tidak ada peluang bagi perusahaan untuk mengenakan harga lebih tinggi dari harga pasar. Praktik diskriminatif lebih mungkin terjadi di pasar persaingan tidak sempurna, terutama di pasar monopoli. Karena hanya ada satu produsen di pasar, perusahaan monopoli memiliki kendali mutlak atas harga, pasokan, dan kualitas produk. Pemonopoli dapat menjual produk mereka dalam beberapa situasi di dua pasar atau lebih dengan harga berbeda untuk memaksimalkan keuntungan. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.